أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Kita mulai Bapak-Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lahu. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para bapak ibu Masjid Babus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga di malam yang alhamdulillah penuh barokah ini diiringi dengan turunnya hujan, bersama rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali duduk di majelis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal-amal kita, sholat kita, puasa kita, dan juga amal kita berupa majelis ilmu ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga beliau, sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa iyaya. Alhamdulillah, kita sudah pada akhir daripada bulan Sya'ban. Jadi akhir-akhir dari bulan Sya'ban. Ini menandakan kita akan menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap daripada orang-orang yang beriman, yang bertakwa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dia menginginkan untuk bertemu dengan bulan yang barokah ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa sampai kepada bulan Ramadan dengan penuh ketaatan. Karena banyak di antara manusia yang diberikan panjang umurnya sampai di bulan Ramadan, namun tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal di bulan Ramadan. Ini merupakan satu celaka, satu kerugian, yang mana seseorang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh di dalamnya. Sehingga patut kiranya mulai detik ini sampai nanti kita berazam untuk senantiasa dengan hati yang jujur, untuk senantiasa bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan pada hari ini tentang mubtilatul amal, masih pada pembatal-pembatal amalan, amal-amal soleh. Ini pada pembahasan akhir-akhir, bahasanya pendek-pendek, namun nanti insya Allah kita akan beberapa sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan tersebut yang bisa membatalkan amal-amal soleh. Dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir dari bab besar, yaitu mubtilatul amal, karena insya Allah kita akan selesaikan bab tentang mubtilatul amal, kemudian kita akan pindah ke tema yang lainnya.
Kita teruskan pembahasan yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang idmanu alal khamri, yaitu mabuk khamr. Ya, dia mabuk khamr. Termasuk dari hal yang membatalkan amalan itu adalah mabuk, ya, khamr. Dan disebutkan oleh muallif hafizahullah taala, qala muallif hafizahullah taala, al khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induk daripada keburukan-keburukan. Wa ra'su kulli khati'atin, dan kepala bagi seluruh kesalahan-kesalahan. Li'annaha tahulu bainal mar'u wa aqlahu, karena bisa memisahkan antara seseorang dengan akalnya. Wa yankhalitu fi khaba'il syaitan, sehingga dia akan ada pada umpan-umpan atau pada tali-tali syaitan, sehingga dia akan mudah untuk digoda oleh syaitan. Bahwasanya khamr ini merupakan sesuatu yang bisa memunculkan kejahatan yang lainnya. Tidak hanya keburukan, tidak hanya kesalahan, namun kejahatan lainnya. Sehingga seseorang, ya, ketika sampai kecanduan khamr, mabuk kecanduan khamr, maka akan menyebabkan dia melakukan kejahatan yang lainnya. Bahkan bisa sampai waliyadzubillah pembunuhan, bisa sampai mencelakai orang, mencederai orang, bahkan mungkin sampai perzinahan dan seterusnya. Ya, sampai meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, mencari nafkah dan seterusnya. Itu karena, ya, khamr, menelantarkan keluarga, menelantarkan anak, ya, itu akibat kecanduan khamr, idmanu alal khamri. Maka disebut dengan ummul khaba'is, ya, induknya daripada kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan. Ya, barang siapa yang terjerumus kepada khamr ini, ya, kecanduan dengan khamr ini, maka nanti dikatakan dalam hadis akan sulit mendapat hidayah, akan sulit mendapatkan hidayah untuk kembali kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena maqasidus syariah, yakni ada 5, ya. Kenapa syariat itu memberikan kita aturan-aturan, larangan-larangan? Itu sebenarnya ada 5 hal yang dijaga. Salah satunya yaitu hifdzul akal, yaitu menjaga akal. Kalau akalnya terjaga, ya, maka akan insya Allah terjaga seluruhnya. Maka disebut dengan ummul khaba'ith. Dalam maqasidus syariah, ya, dalam maksud syariat memberikan perintah dan larangan itu ada 5 hal yang dijaga. Yang pertama hifdzuddin, kemudian hifdzun nafs, menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, wa hifdzul aql, menjaga akal, wa hifdzun nasl, menjaga keturunan, kemudian wa hifdzul mal, dan menjaga harta. Dan yang paling pokok itu ternyata Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut khamr ini merusak, termasuk ummul khaba'is? Karena jika akalnya tidak terjaga, 5-5-nya ini bisa tidak terjaga. Ya, jiwa seseorang bisa terancam, bisa terjerumus kepada perzinahan, yang ini akan merusak keturunan, ya, merusak keturunan, namanya hifdzun nasl, ya, menjaga keturunan. Bahkan bisa sampai merusak harta, bahkan sampai merusak, ya, kehormatan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Maka dari itu disebut dengan ummul khaba'is. Kemudian mu'alif melanjutkan, wa qad amarallahu fi kitabihil aziz bi ijtinabiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, untuk menjauhinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang sebab-sebab, ya, kenapa orang yang senantiasa, ya, berada di lingkaran khamr ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sababun fi la'natillahi ta'ala ala kulli muta'amilin ma'ahu. Setiap orang yang berada di putaran khamr ini dilaknat semuanya, fi ayyi wajhin minal wujuh, di setiap sisinya.
Nah, dalam hadis disebutkan la'anallahul khamra. Allah itu melaknat khamr, khamrnya dilaknat. Syaribaha, yang meminum juga dilaknat. Wasaqiyaha, dan yang memberikan minum. Jadi yang nuangkan saja, nggak perlu minum tapi nuangkan saja. Itu dilaknat oleh Allah. Wa bai'aha, dan juga penjualnya. Wa mubta'aha, dan juga yang membelinya. Ya, menjual membeli. Itu semua dilaknat. Wa asiraha, dan yang memeras. Karena khamr dulu ya kebanyakan terbuat dari anggur diperas. Itu dilaknat semua. Wa mu'tasiraha, dan yang menjadikan proses akhirnya perasan itu menjadi khamr. Selain diperas ada proses sehingga menjadi khamr, itu mu'tasir. Orang yang menjadikan dia menjadi khamr. Wa hamilaha, dan juga kurirnya, orang yang belikan, hanya belikan saja tapi dia tidak ikut minum, sama saja. Itu menjadikan sebab laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal mahmulata ilaiha, atau wal mahmulata ilaihi, dan juga distributornya ya. Jadi orang yang menawarkan ke orang yang lain ya. Ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang meminum khamr itu jazaohu an yahbatallahu amalahu, yaitu balasannya Allah melenyapkan amalan-amalannya bitadarruji, dengan sedikit-sedikit ya, illa ayyatuba taubatan nasuha, sampai akhirnya dia taubat secara taubatan nasuha. Dalam hadis ya disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Man syaribal khamra lam taqbal au lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Barang siapa yang minum khamar, maka dia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, maka Allah menerima tobatnya 1 kali. Wa man 'ada lam tuqbal lahu salatan arba'ina sabahan. Tapi jika dia kembali lagi, minum lagi, maka tidak diampuni lagi dan maka tidak diterima lagi salatnya selama 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi, dan barang siapa yang taubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Fa in ada lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Sampai yang ketiga, misalkan dia kembali lagi minum khamr lagi, maka masih diterima oleh Allah jika dia bertobat. Namun ya, ketika dia meminum itu tetap tidak diterima salatnya. Tapi masih diterima, ada tiga kali. Fa in ada rabi'ah, maka apabila dia kembali yang keempat kalinya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan, maka dia tidak diterima salatnya selama 40 hari. Fa in taba lam yatub Allahu alaihi, maka jika dia tobat, Allah tidak menerima tobatnya. Wasaqahu min nahril khabal, dan dia nanti di neraka akan diberikan minum dari sungai dari khobal. Khobal adalah ya nanah daripada penduduk neraka. Ya, jadi penduduk neraka itu mengeluarkan nanah dari siksaan yang sangat pedih. Nah, khobal ini adalah minumannya orang-orang yang kecanduan khamr nantinya di neraka. Maka ya syarah hadis ini, kenapa di keempat kalinya itu mengatakan fa in taba lam yatubillahu alaihi, maka jika dia tobat tidaklah Allah menerima tobatnya. Maksudnya adalah kecil kemungkinan dia mendapatkan hidayah tobat. Tapi kalau misalkan terkumpul syarat-syarat tobat, apakah masih diterima? Insya Allah masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal tobatnya jujur, dia memenuhi syarat-syarat taubat, dia menyesal, dia nggak ngulangi lagi, ya, dan dia tidak mengulangi lagi, dan dia menyesal, tidak akan terjerumus kepada amalan tersebut lagi, maka insya Allah dia akan ya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka komentar para ulama tentang hadis ini, kenapa disebutkan seperti tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena
akan sangat sulit ya diberikan, atau sangat kecil kemungkinan diberikan sebab ya taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia sudah kecanduan. Waliyadzubillah ya. Dan itulah bagian daripada ya, ancaman orang-orang yang kecanduan khamr, dia diberikan minuman dari khabar, yaitu nanah dari penduduk neraka, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hurairah ya, dalam hadis ini. Kemudian dalam hadis lain ya, dalam kitab ini ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudminul khamri in mata laqiyallahu ka'abidi wasanin. Orang yang kecanduan khamr itu, orang yang mabuk itu ya, jika dia mati maka dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala seperti penyembah patung, penyembah berhala ya. Berarti kedudukannya ini seperti orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, saking bahayanya daripada dosa meminum khamr. Dijelaskan kenapa demikian, karena dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu ya, wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, disebutkan wahai orang-orang beriman, sesungguhnya hanyalah khamr itu, khamr satu, wal maisir dan perjudian, wal ansabu dan menyembelih bukan karena Allah tapi karena berhala. Nah, di sini para ulama kenapa menyatakan orang yang kecanduan khamr itu seperti penyembah berhala, karena dalam ayat ini disandingkan antara orang-orang yang meminum khamr itu dengan orang yang menyembelih sembelian karena berhala. Wal azlamu, dan orang yang mengundi nasib dengan anak panah, itu rijsun min amali syaitan. Semuanya itu adalah rijs, itu adalah kotor perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah dia itu, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Itu kenapa sebab ya seorang yang minum khamr disandingkan dengan orang yang menyembah berhala, karena balasannya itu disebutkan dalam Al-Quran, rijsun, itu adalah perbuatan kotor, perbuatan yang mendekati kesyirikan ya. Namun beda dengan memang kesyirikan itu sendiri, ain ya, jenis syirik itu sendiri, yaitu menyembelih bukan karena Allah, karena memalingkan satu ibadah bukan karena Allah, itu syirik besar. Memalingkan satu ibadah untuk selain Allah, entah itu menyembelih, entah itu berdoa, entah itu memohon, entah itu pokoknya satu ibadah, puasa yang dikhususkan bukan karena Allah, maka itu syirik besar. Jika dia tidak kembali kepada tauhid, maka dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dan ini adalah akbarul kabair, dosa yang paling besar dan dosa yang tidak diampuni ya. Baik ya, itu tentang kesyirikan. Adapun dosa-dosa khamr, kalau dia meyakini bahwasanya khamr itu tetap haram ya, dan meninggal dalam keadaan dia mukmin ya, jika Allah berkehendak bisa dia ampuni. Tapi jika tidak berkehendak Allah, maka dia bisa dimasukkan ke dalam neraka dan disiapkan dengan balasan yang tadi disebutkan, yaitu meminum dengan nanah daripada penduduk neraka. Waliyadzubillah ya. Ya, ini disebutkan kenapa minum khamr ini termasuk pembatal amalan Bapak Ibu sekalian, karena tadi disebutkan sholatnya tidak diterima 40 hari. Tidak diterima 40 hari itu bukan berarti tidak usah sholat, bukan ya. Karena dalam melakukan satu kewajiban Bapak Ibu sekalian, kita itu akan mendapatkan dua hal. Satu, kalau kewajiban, satu gugur kewajiban kita. Yang kedua adalah mendapat pahala. Nah, gugur kewajiban ini tidak akan gugur walaupun dia tidak dapat pahala. Seperti itu. Tapi kalau orang yang beriman, bertakwa, soleh, mengerjakan, ya dapat dua-duanya ini. Gugur kewajiban dan mendapat pahala.
Dan pahala kewajiban itu adalah pahala terbesar, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah mewajibkan? Ya karena di situ adalah pahala yang besar. Sholat berjamaah, ya, berbakti kepada orang tua, taat kepada suami, itu kenapa menjadi sebuah kewajiban? Karena di situ adalah pahala-pahala yang besar. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, yaitu pembatal amalan selanjutnya, yaitu qauluz zuri wal amalu bihi, yaitu berkata bohong, ya, dan beramal untuk menopang kebohongannya itu. Ini berkaitan dengan puasa, Bapak Ibu. Tapi ya, bisa saja qauluz zur ini akan menghapus selain daripada puasa. Kalau itu berkaitan tentang amalan-amalan tertentu, namun di hadisnya disebutkan adalah berkaitan tentang puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyata ya ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan amalan yang menunjang kebohongannya itu, maka tidak ada hajat bagi Allah, tidak perlu Allah itu agar dia meninggalkan makanan dan minumnya. Artinya tidak ada hajat, tidak ada keinginan ya tentang puasanya seorang yang tetap melakukan perkataan bohong dan amalannya. Ya, ini persiapan ilmu ya, puasa kita jangan sampai ada pada ya waliyadzubillah ada pada puasa-puasa kita berbohong, atau syahadatuz zur, kita bersumpah dengan sumpah palsu. Ya, maka ini bisa menjadikan puasa kita tidak bernilai sama sekali. Tidak bernilai sama sekali. Ya, akhirnya tiwas kita meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, sampai kita lapar, sampai kita haus, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan termasuk qauluz zur ini termasuk min kabair, termasuk dosa-dosa besar, Bapak Ibu. Lebih-lebih ya, dosa ini apalagi dikerjakan waktu puasa, waktu Ramadan, ya, maka bisa saja batal daripada puasa-puasa kita. Ya. Misalkan seseorang ya demi melariskan dagangannya dia bersaksi palsu. Ya. Ini tadi sudah ditawar oleh orang sekian harganya. Ya. Akhirnya untuk menjadikan laku ya dagangannya dia bersumpah palsu. Ya, atau bersaksi palsu, dan seterusnya daripada kebohongan-kebohongan ya, dan termasuk bagian daripada dosa besar karena ada ancamannya ya. Termasuk dosa besar itu ya adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, kemudian adalah qauluz zur, yaitu berkata dusta. Ya, wa fil hadis dalalatan ala anna qaulaz zur wal amala bihi yubtilu thawabas shaum. Dari hadis ini maka menjadi sebuah dalil bahwasanya perkataan bohong dan amalannya itu akan bisa membatalkan pahala-pahala puasa. Ya, pahala-pahala puasa. Ya, tiwas dia lapar, ya, tiwas dia tidak minum atau haus, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam hadis lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ya, banyak di antara orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Karena tidak bisa meninggalkan sesuatu perkara yang menyebabkan batalnya puasa, yaitu salah satunya qauluz zur wal amal bihi. Taib, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu pembatal amalan adalah iqtina'ul kalbi illa kalbun masyiyah au zar'un au saydun. Ya, yaitu memelihara anjing. Ya, kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak atau digunakan untuk menjaga tanaman, dan juga anjing yang digunakan untuk berburu. Ini ada pengecualian. Yang pertama menjaga hewan ternak, yang kedua menjaga tanaman, sama yang ketiga adalah berburu.
Kalau misalkan memelihara anjing selain daripada ini, maka termasuk pembatal amal. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh akhrajahu Al-Bukhari. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amsaka kalban yanqusu min amalihi kulla yaumin qiratun." Ya, barang siapa yang memelihara anjing, yanqusu akan berkurang min amalihi dari amalannya kulla yaumin setiap hari qiratun, 1 qirat. Wa fi riwayatin qiratani, 2 qirat. Illa kalbun haratha au kalbun masyiyah, kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga atau anjing yang digunakan untuk beternak. Ya. Dan tambahan lagi ya termasuk anjing untuk berburu, karena ada dalam pembahasan fikih. Ini tidak masalah. Nah, apa itu qirat Bapak Ibu sekalian? Ya. Kenapa kok orang yang memelihara anjing setiap harinya itu berkurang 1 qirat? Dalam hadis lain itu disebutkan qirat itu seperti Jabal Uhud Bapak Ibu sekalian. Waduh, banyak berarti Ustaz. Ya. Namun memang ada satu perbedaan ya, antara qirat yang berupa pahala dan berupa dosa. Jadi dalam hadis lain Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang hadis orang yang mengikuti atau mensolati jenazah. Barang siapa yang mensolati jenazah maka dia dapat 1 qirat. Dan barang siapa yang mensolati jenazah kemudian dia mengikutinya sampai dia dikubur maka dapat 2 qirat. Itu adalah dalam hadis ya, riwayat Muslim. Kemudian ditanyakan kepada Abu Hurairah tentang apa itu qirat. Mal qirat? Qala mislu Uhud. Ya, apa itu qirat? Itu gunung Uhud. Ya. Namun ya, Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar ya, menjelaskan tentang hadis ini, qirat tentang dosa, yaitu dosa berkurangnya pahalanya seseorang yang merawat anjing itu beda dengan qirat yang ada di hadis tentang mensolati jenazah dan mengikuti jenazah sampai dikubur. Kalau itu perumpamaannya adalah Uhud, saking besarnya pahalanya. Jadi 1 gunung Uhud mensolati dan 1 gunung Uhud lagi ketika dia dilanjutkan dengan menguburkan. Ya. Sehingga komentar hadis ini tidak boleh menguburkan saja Bapak Ibu, harus melalui dengan mensolati kemudian menguburkan untuk mendapat 2 qirat, yaitu gunung Uhud. Nah, oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan ini beda. Qirat di sini adalah qirat dosa. Ya, ada yang mengatakan sedirham, ada yang mengatakan yang lainnya. Dan jawaban yang dikatakan oleh Ibnu Hajar adalah qirat itu adalah ya, perumpamaan dari sebuah pahala yang ma'ruf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijawab seperti itu saja. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti qirat yang ada di hadis tentang merawat anjing ini, ya, merawat anjing ini. Namun kejelasan hadis yang ada di mengikuti jenazah atau mensolati dan mengikuti jenazah tadi itu adalah seperti gunung Uhud, dan ini yang lebih dipilih karena Ibnu Utsaimin mengatakan rahmatnya Allah itu luas, artinya Allah itu gampang ngasih pahala sedangkan tidak gampang untuk mengurangi pahala. Jadi qirat antara di hadis yang merawat anjing dengan qirat yang tadi yaitu mengikuti jenazah atau mensolati kemudian mengikuti jenazah itu beda ya. Karena berkata Ibnu Utsaimin, karena rahmatnya Allah itu luas, sedangkan ya memberikan pahala banyak dan mengurangi pahala itu sedikit. Wallahu taala alam. Ya, termasuk yang bisa mengurangi pahala dari seseorang itu adalah merawat atau memelihara anjing yang tidak ada kepentingan dalam menjaga tanaman, menjaga hewan ternak atau bahkan untuk berburu. Wallahu taala alam. Kemudian selanjutnya, ini sebenarnya 1 hadis, cuma dipecah menjadi 3 pembahasan. Ya, 1 hadis
dipecah menjadi 3 pembahasan. Pembahasan pertama adalah al-abdul abiq hatta ya'udu ila mawali, yaitu seorang hamba sahaya, seorang budak yang kabur dari tuannya sampai dia nanti kembali. Selama dia kabur, maka seluruh sholat dan pahala yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin pembahasan ini di zaman kita ya, tidak didapati lebih-lebih di Indonesia, Bapak Ibu ya. Al-abdu itu hamba sahaya, hamba yang dibeli. Ya, itu definisi yang benar ya, bukan seseorang yang kita pekerjakan, ya, bukan. Tapi secara orang yang kita pekerjakan kemudian kita kasih upah, bukan itu. Hamba itu memang adalah pernah kita hargai dengan dibeli ya. Abad. Nah, mungkin sekarang tidak ada, itu bahkan di Indonesia khususnya tidak ada. Dan Islam itu semangat untuk memerdekakan budak ya. Bukti bahwasanya Islam itu adalah yang menjunjung tinggi kemanusiaan, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu semangat dalam memerdekakan budak. Bagaimana tidak? Ya, banyak daripada kafaroh atau kifaroh itu diantaranya adalah memerdekakan budak ya. Baik, hadisnya adalah nanti gabung dengan almar'atun nasyiz, yaitu perempuan yang nusus ya, nasyiz, nusus, yang membangkang ya, sampai dia taat kembali kepada suaminya ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya isnani la tajawazu salataha ya. Ada 2 orang yang sholatnya itu tidak dihitung ya, tidak dihitung, dibiarkan saja, tidak diberikan balasan. Salah satunya adalah abdun abqi min mawalihi hatta yarji, yaitu seorang hamba yang kabur dari tuannya sampai dia kembali ya. Kemudian wa mra'atun asad zaujaha hatta tarji'u, perempuan yang dia tidak taat ya, asad ya, asad itu kebalikan daripada taat ya, ta'ah, yaitu bermaksiat atau tidak taat kepada suaminya hatta tarji', sampai dia kembali taat lagi kepada suaminya. Kita bahas dulu tentang abdun abqi atau abqa an mawalihi. Jadi seorang hamba ya, karena dia ini kepemilikannya ada pada tuannya, maka dia memenuhi ya haknya tuannya untuk dia penuhi ya, berupa hak-hak daripada tuannya. Maka demikian juga seorang mar'ah, seorang istri itu taat kepada suaminya ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa demikian? Ya, karena taat kepada suami ya. Mungkin ini tujuannya kepada para ummahat ya, kepada akhwat ya. Tapi semuanya sebenarnya karena ada hubungannya ya. Suami juga selaku pemimpin harus mengerti ya, kenapa dia ditaati. Bukan semena-mena menjadi seorang suami kemudian apa saja harus ditaati. Kaidahnya adalah selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taat kepada suami itu adalah kewajiban bagi istri. Sebagaimana ya dalam kaidah ya, la ta'atal makhluq bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa alasannya Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ya, memang ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan laki-laki itu adalah pemimpin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Dia itu adalah pemimpin pelindung bagi istri mereka. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki
atas sebagian yang lain daripada perempuan. Laki-laki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban yang belum tentu kewajiban itu diberikan kepada perempuan. Lelaki diberikan kewajiban berjihad. Tidak begitu perempuan diberikan kewajiban dalam berjihad. Lelaki diberikan kewajiban untuk mencari nafkah. Tidak begitu perempuan tidak diwajibkan. Maka ya, karena dia qawwam, dia ini pemimpin, maka layaknya pemimpin ya ditaati. Ya. Itu. Yang kedua, ya, karena laki-laki ya tadi itu memberikan nafkah. Setelah diberikan keutamaan atas perempuan, dia yang menafkahi. Ya, maka ditaati. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ini menunjukkan bagaimana posisi laki-laki ya di hadapan istrinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartun nisa ayyasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqq." Kalau seandainya aku memerintahkan ya atas seorang makhluk itu bersujud kepada makhluk, maka aku akan memerintahkan seorang istri itu atau istri itu bersujud kepada suami mereka. Ya. Walima, namun Allah menjadikan atas mereka itu adanya hak-hak, ya, adanya ketaatan agar dia taat kepada suaminya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan seorang istri kepada suaminya ini luar biasa. Ini ketaatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan surga. Ya, kenapa ada kewajiban? Karena dalam kewajiban itu ada pahala terbesar. Ya. Bahkan ya, bisa saja pahala-pahala daripada yang diusahakan oleh laki-laki itu hanya karena taat kepada suaminya saja, itu pahala-pahala semuanya dia bisa dapatkan. Bisa dapatkan pahala jihad, bisa dapatkan pahala sedekah, bisa dapatkan pahala puasa, bisa dapatkan pahala misalkan ya seseorang harus ya mencari nafkah, bisa. Karena apa? Karena nanti perempuan yang taat kepada suaminya ya diberikan ya keistimewaan ya, karpet merah bahasa kita ya. Udkhuli ilal jannah min ayyi abwabin min ayyi babin syi'ti. Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Itu bukti bahwasanya apa? Pahala jihad, pintu jihad, ya, pintu memberikan, pintu puasa, pintu sholat, semua dikuasai oleh dia. Karena sebab taat kepada suaminya. Ya. Dan insya Allah tidak berat. Apalagi suaminya soleh, ya, mengerti bagaimana cara menghargai istri. Bagi suami wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bagi laki-laki, bagi suaminya juga harus dia mempergauli istrinya dengan ma'ruf, jangan semena-mena, dan melihat bagaimana kondisi kesanggupan istri mereka. Ya, ini penting, karena dia qawwam. Qawwam itu berarti mengerti posisi. Ya, qawwam itu adalah mengerti posisi. Kenapa disebut pemimpin? Ya, dia punya strategi, dia punya cara, dia punya apalagi? Ya, cara ya Bapak Ibu ya, cara untuk dia bagaimana ditaati. Ya. Bukan berarti dia mentang-mentang ya, dibawakan tadi satu hadis ya. Lau kuntu amiran li ahadin ayyasjuda li ahadin ya, la amartun nisa ayyasjudanna li azwajihinna. Enggak seperti itu Bapak Ibu sekalian, enggak. Ya tadi itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu berarti dia siap dengan apa? Siap dengan cara bagaimana dia memerintah. Masya Allah. Dan cara memerintah itu nggak tentang lemah lembutnya memerintah, bahkan cara tahu bagaimana kondisi laki-laki itu bisa bagaimana. Ah, ini cocok ini kalau diperintah. Ya, ini kondisinya lagi pas ini untuk diperintah. Itu qawwam. Ya. Karena seorang pemimpin itu mengatur strategi Bapak Ibu. Ya. Tidak hanya dalam perang saja, termasuk dalam berumah tangga mengatur bagaimana ini jamnya tepat nggak kira-kira. Itu butuh ya.
Ya, sekalian ini Bapak Ibu ya, semuanya dapat ya pelajaran. Artinya dari sisi kawam bapak-bapaknya ini dapat, dari sisi ibu-ibunya tinggal mempraktekkan tadi itu. Ya, idza shallat khamsaha wa shamat syahraha, ya, wa ta'at li zawjiha, ya, udkhuli ila abwabil jannah ayyan kana syi'ti, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika sudah puasa, jika sudah sholat yang 5, jika dia sudah puasa bulan Ramadan, dan jika dia sudah taat ya dengan suaminya, maka karpet merah sudah. Masuklah ke surga dari pintu mana saja. Pintu sholat boleh, pintu puasa rayyan boleh, pintu jihad boleh, ya, atau pintu infak nafkah, pintu sedekah pun bisa, ya. Bahkan ya, salah satu riwayat disebutkan ada pintu itu kadzimil ghaid, pintu menahan amarah. Ya, Masya Allah, pintu menahan amarah boleh, ya. Maka jangan sampai ya Bapak Ibu sekalian tidak bisa menahan amarah, baik itu suami ke istrinya, apalagi istri ke suaminya, ya. Kalau bisa ini, maka insya Allah kita ya, lebih-lebih para istri ini, kalau dijanjikan dalam hadis apa, masuklah ya ke dalam pintu surga dimanapun dia kehendaki. Ya, ini membuktikan bahwasanya pahala-pahala daripada amalan-amalan besar itu bisa dia dapatkan, ya, karena dia bisa memasuki pintu surga yang bermacam-macam itu. Wallahu ta'ala alam, ya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Daripada tadi itu ancamannya, jika tidak taat, maka dia apa? Dia akan runtuh amalannya. Sholatnya tidak diterima. Nah, maksud sholat tidak diterima itu bagaimana, Pak? Sholat tidak diterima itu bukan hanya sholatnya. Sholat itu kan amalan terbesar Bapak Ibu. Jika sholat tidak diterima, ya disinyalir bisa saja amalan yang lain juga tidak diterima. Waliyadzubillah. Ya. Maka dari itu, ya, ada dalam hadis juga, ya, jangan sampai seseorang, ya, wanita itu bermalam sedangkan laki-laki atau suaminya itu marah kepada dirinya, ya. Karena apa? Ya, semoga tidak mendapatkan ini, ya, waliyadzubillah, akan mendapatkan laknat dari para malaikat sampai dia berpagi hari. Jadi selama malam itu dilaknat oleh malaikat. Hadisnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji fabata ghadban. Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian dia enggan, abad an taji'a untuk mendatanginya, maka dia bermalam tidur waktu itu dalam keadaan, ya, dalam keadaan suaminya marah, maka dia mendapatkan laknat daripada malaikat sampai dia subuh, sampai dia pagi. Hadis ini muttafaqun alaih, ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, hingga habis, ya. Mohon bersabar, mungkin sudah masuk waktu isya, namun saya teruskan, ada lagi 2 tapi pendek-pendek. Yang pertama adalah, dua tapi pendek-pendek. Yang pertama adalah man amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu orang yang mengimami masyarakatnya, ya, jadi imam Bapak Ibu dalam sholat, wa hum lahu karihun, sedangkan jamaahnya itu tidak suka, ya. Jadi jamaahnya tidak suka kalau diimami dia. Nah, kenapa itu Bapak Ibu sekalian? Kita bahas di sini, ya. Ada 3 orang yang pahala sholatnya itu tidak diterima. Kenapa? Yang pertama ada al-abdul abik tadi, 1, yaitu seorang hamba yang seorang budak yang dia lepas dari, kabur dari tuannya. Yang kedua, ya, yaitu perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Dan yang ketiga yaitu wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan imam seorang kaum namun masyarakatnya nggak suka, ya. Maka dalam kitab-kitab fikih Bapak Ibu sekalian itu termasuk menjadi bagian yang disarankan oleh seorang imam itu adalah imam yang disukai masyarakatnya, ya. Kenapa kok disukai? Karena dia soleh, karena dia amanah. Nah, orang itu kenapa jadi imam dia nggak suka, para masyarakatnya nggak suka, ya. Mungkin suara itu nomor sekian, tapi kepribadian dia amanah,
dia soleh, itu pertama mesti disebutkan dalam syarah hadis ini karena apa? Imamnya itu imam yang fasik. Menjaga agar tindak lanjutnya atau waliyadzubillah dia adalah pelaku dosa besar, maka dia tidak disukai oleh jamaahnya. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan ya, hadisnya riwayatnya hasan, yaitu salah satunya yaitu imam yang tidak disukai masyarakatnya karena akhlak dan tingkah lakunya. Namun dalam ulama-ulama fikih itu juga pertimbangan yaitu suaranya. Ya, kalau ketepatan makharijul huruf dan bacaannya itu sudah harus ya. Ditambah lagi itu dia nyaman diimami oleh imam tersebut ya. Tapi yang lebih penting ya adalah kepribadian dia ya. Personalia dia orangnya amanah, orangnya jujur, itu akan menimbulkan rasa kasih sayang kepada jamaahnya ya. Tapi bukan salah satu jamaah saja Bapak Ibu nih. Kalau ada sentimen satu jamaah saja bukan, tapi seluruhnya hampir semuanya tidak suka. Itu yang dimaksud dengan apa? Wahum lahu karihun. Ya, kalau sentimen satu jamaah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala masih merahmatinya. Tapi terakhir ini ketidakbaikan antara saudara ini juga bisa menjauhkan dari rahmat. Terakhir, ternyata dibahas juga. Ya, ini antar personal ini. Baik personalnya itu imam maupun tidak imam ini. Yaitu adalah hajrul muslim bi akhihil muslim duna udhrin syar'i, yaitu saling menghajar, saling tidak nyapa, saling tidak tidak nyapa, hajar ya, mendiamkan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Ini termasuk ya disinyalir bisa ya tidak adanya amalan yang bisa terangkat ya. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis riwayat Muslim ya. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumil khamis wa yughfar likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Pintu surga itu dibuka setiap Senin dan Kamis. Kemudian ada seorang hamba itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua hamba itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak syirik kepada Allah. Ini dalil bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah itu akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang ini beriman namun tidak diampuni oleh Allah, tidak berbuat syirik namun tidak diampuni oleh Allah. Adalah seorang laki-laki yang antara dia dengan saudaranya itu ada kebencian. Nah itu, baik itu antara imam maupun tidak imam, sama saja. Pokoknya saudara adalah ketika ada syahna, maka itu menyebabkan rahmat Allah tidak turun, penyebab ampunan Allah tidak ada pada dirinya ya. Termasuk antaranya yaitu sebab di mana nanti malam Lailatul Qadar itu tidak dikabarkan kapannya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat aslinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mengabarkan kepada kepada para sahabat tentang kapan turunnya Lailatul Qadar. Tapi di tengah perjalanan ternyata ada orang yang bertikai. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terlupakan oleh kapan Lailatul Qadar itu akan jatuh. Padahal Lailatul Qadar itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang agung setiap tahunnya. Gara-gara orang bertikai, rahmat Lailatul Qadar terangkat kapannya itu, dan itu termasuk hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai sekarang kita tidak tahu, hanya diberikan ya ciri-ciri Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan ya, mencarinya ya lebih-lebih di malam ganjil-ganjil ya. Itu termasuk ya kenapa amalan tidak diterima dan juga kenapa amalan itu tidak terangkat, itu akibat beberapa dosa-dosa yang disebutkan ya, mulai dari awal ya sampai akhir daripada mubtilatul amal. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan terakhir ya tentang bab besar yaitu mubtilatul amal, yaitu batalnya amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita istiqomah ya, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan mengistiqomahkan dalam amalan-amalan. Amin ya rabbal alamin.
Dan semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma ahilla alaina Ramadan fil imani wal amni was salamati wal islam wa bit taufiqi lima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد